Jokowi diam-diam punya perhitungan 3 langkah ke depan. Bangsa ini butuh pemimpin yang konsisten, yang berani mengambil keputusan, berani mengambil risiko, dan berani berhadapan dengan siapapun dan dengan negara manapun. Jangan sampai saat ganti pemimpin, ganti visi. Dan ironisnya begini, sebetulnya sekarang itu kalau lihat jajak pendapat, justru Pak Jokowi itu berkepentingan bahwa pemilu ini tidak curang. Sekarang kayaknya nih mencoba membangun aliansi dengan koalisi perubahan, Mas Hasto gitu ya, PD Perjuangan dan koalisi Mas Ganjar, malah mendapatkan respon yang kayak gini. Ngeliatnya gimana game ini? Makanya Pak Jokowi kan bilang, jangan kaget, ini masih banyak drakor-drakornya katanya. Dinamika situasi yang awalnya berjalan normatif berubah menjadi letupan kecil menyulut letupan besar lainnya. Skandal MK itu letupan kecil. Letupan besarnya berupa munculnya Gibran dan rumor pengkhianatan yang tiba-tiba membuyarkan analisa dan teori sekelas pakar sekalipun. Pihak-pihak yang meyakini selama ini sang sosok baik-baik saja berubah 180 derajat. Sang sosok seakan menunjukkan kekuatan dahsyatnya menyusun skandal yang tak disangka-sangka, bahkan oleh partainya sendiri. Mendukung dan berada di sebelah saya dengan Presiden ke-7 juga mendukung berada di sebelah saya. Tentu ada perbedaan dalam hal ini kan gitu loh. Ada yang beda antara Pak Presiden, tentu ada inilah normalnya kan ada cawapres putranya, ada begitu aja. Kalau PD nyalonnya berbeda kan, putusan kongres nyalonnya kan Pak Ganjar, kan clear ya. Lalu siapa yang meneguk keuntungan dari kontraksi politik tersebut? Yang jelas, menuju masa kampanye, suhu semakin panas dan potensi Pilpres 2024 akan 2 putaran. Masa kampanye Pilpres 2024 baru akan dimulai seminggu lagi. Tapi tensi politik terlihat semakin memanas dengan banyak peristiwa yang terjadi selama beberapa hari terakhir ini. Yang paling menjadi sorotan adalah soal netralitas Asosiasi Kepala Desa setelah memberikan sinyal dukungan terhadap pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. 8 asosiasi kepala desa yang tergabung dalam Desa Bersatu menggelar silaturahmi nasional Desa Bersatu di ruangan indoor multifunction Stadium Gelora Bung Karno, Jakarta. Mereka mengundang para elit Partai Koalisi Indonesia Maju alias KIM, pengusung Prabowo Gibran. Mereka juga mengundang Wali Kota Solo untuk menyampaikan dukungan dan aspirasinya. Kita harus tegas berpijak ke Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sampai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Di sana jelas hukumnya bahwa perangkat desa dan aparatur sipil negara harus netral. Jelas nggak boleh kampanye dan menguntungkan salah satu paslon. Apalagi deklarasi berjamaah. Itu kelihatan banget melanggar hukum, bos. Wali Kota Solo sekaligus Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka mengaku akan menerima jika ditegur Bawaslu terkait kehadirannya dalam acara silaturahmi Desa Bersatu beberapa waktu lalu di Jakarta. Putra sulung Presiden Joko Widodo ini menegaskan, kehadirannya di acara tersebut hanya sebatas undangan dan tidak ada deklarasi dukungan.
Merespon hal tersebut, Direktur Hukum TPN Ganjar Mahfud Roni Talapesi menyebut bakal membuat laporan ke Bawaslu terkait dugaan dukungan perangkat dan kepala desa kepada salah satu pasangan calon yang turut dihadiri oleh Cawapres Gibran Rakabuming Raka. Sementara itu, Ketua DPR yang juga Ketua DPP PDIP Puan Maharani menyebut belum ada aturan spesifik soal perangkat desa yang mengusung capres tertentu. Puan berharap pemilu berjalan netral, jujur, dan adil. Kejadian ini jelas menambah tinta hitam demokrasi kita. Dan kalau kita cermati, kejadian ini sangat tidak wajar. Apakah ada aktor besar yang sekaligus mengendalikan izin dan keamanan? Dari sini terlihat ada bau-bau kelicikan yang berjalan di dalam sistem. Kembali lagi soal pembahasan di atas. Siapa sebenarnya yang untung atas panas dingin dansa politik saat ini? Dipastikan para pihak yang sukses meniup sekam menjadi bara api. Mereka sukses mengadu domba kekuatan real seorang Jokowi dengan masa pendukung berikut partainya. Golkar, Gerindra, PAN, Demokrat menikmati kembang api kebakaran, berdansa dalam guncangan ombak politik. Mereka tidak memikirkan siapa calon terbaik di pihaknya yang akan memenangi suksesi dramatis kali ini. Adanya Jokowi bersama mereka, jangankan dengan Gibran, Prabowo pun akan dipasangkan dengan siapapun, mereka yakin menang. Mengatakan dia mendapat dukungan Presiden ke-6 dan Presiden ke-7 ada di sebelah saya. Kurang lebih redaksinya begitu. Memang ya wajar memang ya, Pak Jokowi ini kan kemarin sudah mengumpulkan para capres dan menyatakan mendukung semua para capres-capres ini, ya termasuk Pak Prabowo. Tapi mereka lupa Jokowi punya perhitungan 3 langkah ke depan. Menyodorkan Gibran ke Prabowo bukan asal menjerumuskan sang anak dalam kubangan bandit-bandit politik. Jokowi pasti paham kapasitas anaknya ada di level berapa. Jokowi sudah memprediksi bola panas sentimen politik ada di tangannya dan keluarganya. Kekecewaan Adiana Pitupulu, tagisan Hasto, dan kegerahan Masinton akan bermuara kepadanya. Mereka tidak sedang membela Ganjar, sekedar belum move on dari terperangah atas langkah Jokowi. Seorang ayah tidak mungkin menumbalkan anaknya hanya untuk memuaskan sakit hatinya merasa direndahkan. Jokowi sadar ada kekuatan besar yang harus diredam. Jokowi sadar ada kekuatan besar yang harus diredamkan. Merekalah yang sebenarnya yang mengacaukan tatanan demokrasi, etika, dan logika politik untuk merebut kekuasaan. Jokowi berada dalam jebakan mereka. Kekuatan besar berkumpulnya manifestasi Orde Baru, kecil kemungkinan dibawa dan dimenangkan oleh seorang Ganjar dengan strategi normatif sebuah pilpres. Jokowi yang sudah sukses diadu domba dengan partainya sendiri memutuskan berada di belakang Prabowo. Membiarkan dirinya berada dalam kelompok perusak demokrasi dengan caci maki dan hujatan. Strategi unik Jokowi meredam kekuatan besar di belakang Prabowo ini tidak mudah untuk diterima. Bagaimana seorang Jokowi lolos dari jebakan mereka? Yang pasti menyelesaikan Pilpres putaran pertama dahulu. Lalu mungkinkah terjadi Pilpres 2 putaran? Di atas kertas sudah diperhitungkan Prabowo dan Ganjar akan head to head di putaran kedua. Dan itulah saatnya kita tidak lagi berbicara tentang intrik kekuasaan. Kita tunggu saja nanti endingnya bagaimana. Lantas, bagaimana menurut Anda?